Alright, welcome back to my channel Movie Script. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film tahun 2021 yang berjudul Apex. Film ini memiliki genre fiksi ilmiah. So, let's go to the story. Film dimulai di sebuah pulau yang tak berpenghuni di mana seorang pria yang sedang diburu oleh sekumpulan pemburu yang akan membunuhnya. Lalu pria itu pun dibunuh menggunakan crossbow oleh salah satu pemburu yang bernama Rainsford. Dia mengambil kepala buruannya sebagai trofi untuk dirinya sendiri. Kemudian sebelum diteleportasi ke tempatnya, Rainsford bilang ke robot AI kalau pemburuan manusia terlalu mudah baginya dan ingin hal yang benar-benar menantang. Setelah itu di kota, seorang kepala permainan dari Apex yang bernama Wes sedang memonitoring seorang yang akan cocok untuk menjadi petarung yang akan menjadi buruan untuk game selanjutnya. Tetapi dia belum yakin dengan orang yang dia seleksi. Lalu malamnya, beberapa saat kemudian dia mendapatkan orang yang cocok. Dia bernama Thomas. Dia baru keluar dari penjara karena dia seorang kriminal yang berbahaya. Thomas telah keluar dari 3 penjara dan diburu oleh 43 negara. Lalu Wes merasa dia adalah kandidat yang cocok untuk permainan selanjutnya. Dia pun mencarinya dan meminta Thomas untuk berpartisipasi dalam permainannya sebagai seorang buruan. Pertamanya Thomas sempat menolak, lalu Wes berusaha membujuknya. Dia bilang kalau Thomas punya 2 orang cucu dan Wes menawarkan kebebasan untuk penghapusan tindak kriminal jika dia menang dari permainan. Thomas lalu merubah pikirannya dan memutuskan untuk ikut. Permainan selanjutnya pun akan segera dimulai. 6 orang yang sangat kaya diundang untuk ikut dalam permainan sebagai seorang pemburu. Salah satu dari mereka adalah Rainsford. Lalu, diteleportasilah Thomas ke pulau. Dia terlihat di sebuah rumah, di mana sebuah hologram menjelaskan ke Thomas mengenai permainan. Wes bilang kalau Apex belum pernah kehilangan pemburu dan mustahil bagi buruan untuk mengalahkan pemburu. Bagaimanapun, jika Thomas berhasil membunuh ke-6 pemburu, dia akan menjadi pemenang dari permainan. Thomas pun bertanya, apakah para pemburu suka bersama? Bukannya menjawab, Wes malah pergi dan tak menjawab pertanyaan Thomas. Di lain hal, para pemburu bersiap untuk datang. Mereka bernama Lael, Bishop, Eka, Jessa, dan Carrion, dan tentunya Rainsford. Mereka terlihat kenal satu sama lain karena telah bertemu di permainan sebelumnya. Kemudian permainan pun dimulai. Wes lalu menjelaskan pemburu boleh memilih dan menggunakan semua senjata dan mobil yang disediakan di rumah yang mereka dapatkan. Lalu si Rainsford nyaut untuk menghilangkan semua mobil karena buruan suka mencuri mobil di permainan-permainan sebelumnya. Para pemburu lain pun tak mau debat dengan si Rainsford dan menyetujui perkataan si Rainsford. Setelah itu Wes pun memperkenalkan buruan mereka yaitu Thomas. Lael terlihat sangat over percaya diri dan meremehkan si Thomas. Wes bilang kalau Thomas akan menjadi buruan terbaik pada permainan kali ini. Thomas memiliki riwayat kecelakaan yaitu lebih dari 60 luka di kepala. Para pemburu pun terkejut karena Thomas masih hidup. Lalu di akhir perkataannya, Wes bilang jika semesta sepertinya tak bisa membunuh Thomas dan berharap salah satu pemburu bisa membunuhnya. Di lain hal, Thomas terlihat sedang mempelajari suasana pulau dan bersiap-siap untuk menerima serangan. Kemudian sebelum Thomas keluar, Wes bilang pemburu diperbolehkan untuk saling bunuh, yang dimana itu akan menguntungkan si Thomas. Setelah itu, pemburu memulai untuk memilih senjata mereka. Rainsford lalu menyarankan untuk bekerja sama lalu menjebak buruan bersama. Tetapi pemburu lain tak mau dan ingin sendiri-sendiri. Lael yang sangat percaya diri dan tak kenal takut, dia memasuki hutan dan mulai menembak ke segala arah. Sementara Thomas yang sembunyi di balik semak-semak melihat si Lael. Lalu Lael meminta air ke Wes dan tiba-tiba sebuah tas yang berisi sebotol air muncul di depannya. Tak lama kemudian Rainsford mendekati Lael dan bertanya apa alasan Lael mengikuti permainan. Tetapi tanpa alasan Lael malah mengumpat ke Rainsford dan bilang kalau si Rainsford itu gila karena telah membunuh istrinya sendiri. Karena merasa tersinggung dengan perkataannya si Lael, Rainsford lalu mengambil senjatanya dan menembak si Lael sampai dia mati mengenaskan. Beberapa saat kemudian Bishop datang dan Rainsford bohong, dia bilang kalau Lael dibunuh oleh buruan. Bishop tak semudah itu percaya dan tahu kalau yang membunuh Lael adalah Rainsford. Dia mengancam Rainsford untuk mengungkap kebenaran. Kecuali Rainsford menuruti perkataannya Bishop. Kemudian JK, Eka dan Karen datang dan Thomas mengalihkan mereka dengan melempar sebuah batu. Para pemburu pun menembak ke arah batu itu, sementara si Thomas mengendap-endap dan mencuri senjata. Lalu dia kabur dari sana. Setelah itu Rainsford menawarkan sebuah strategi dan meminta untuk saling bekerja sama dan mendiskusikan usaha mereka dalam pemburuan. Bukannya setuju, pemburu lain malah meremehkan rencananya Rainsford dan mengabaikannya. Setelah itu Eka mulai mengeksplor hutan dan menemukan jejak. Sementara Bishop tiba-tiba datang mendekati Eka. Lalu seperti biasanya, si Thomas mengintai mereka dari kejauhan. Setelah itu mereka malah bertengkar dan menyombongkan diri kalau dia yang terbaik dari yang lainnya.
Karena Thomas melihat itu, dia pun menembak mereka dan berhasil mengenai Bishop. Tetapi Bishop selamat karena rompi anti peluru. Lalu Thomas mengejar Eka dan menendangnya, yang mengakibatkan dia terjatuh ke jurang dan pingsan. Lalu Bishop datang dan melihat kalau kakinya Eka patah. Karena merasa tak tertolong, Bishop pun mengancam si Eka. Eka berusaha untuk membela diri, tetapi dengan jiwa psikopatnya, Bishop menusuk Eka sampai dia mati. Lalu Bishop pergi dan bertemu Carrion. Dia bilang kalau Eka mati dibunuh buruan, dan Bishop gagal menyelamatkan Eka. Carrion pun bersikeras untuk melihat mayatnya si Eka dan dia bisa membawa mayatnya ke ayahnya. Ayah Eka akan membayar Carrion jika mayat Eka dibawa pulang dan diberikan makam yang layak. Lalu hari pertama pemburuan pun selesai dan para pemburu kembali ke penginapan yang sudah diberikan. Lalu Ransford bertemu Jessa yang duduk sepanjang hari dan tak ikut berburu. Dia pun lalu meminta mengenai lokasi dari buruan. Tak lama kemudian Carrison datang membawa mayatnya si Eka. Lalu memberitahu Ransford dan Eka kalau Bishop adalah pelaku dari matinya si Eka. Keesokan harinya, Thomas bangun dengan ingatan masa lalu saat dia masih di penjara. Thomas pun menikmati masa bebas sementaranya dengan berjalan-jalan di hutan sambil memakan beri yang sudah bermutasi. Tiba-tiba, Wes muncul dan memberitahu Thomas kalau beri itu sudah bermutasi dan menyebabkan halusinasi. Tetapi Thomas tak peduli dan tetap memakannya. Wes kemudian bilang kalau dia hanya perlu bertahan 6 jam lagi dan dia akan aman. Sebelum menghilang, Wes juga bilang kalau kerjasamalah dengan Bishop karena dia juga diburu karena membunuh Eka. Di tengah hutan, Jessa tersadar dan bilang akan mengorder banyak saham dari Lyle karena akan melonjak tinggi di pasaran jika berita kematiannya tersebar. Dia pun senang, tetapi dia malah menginjak salah satu dari ranjaunya Bishop. Jessa pun memohon untuk mematikan ranjau itu sambil menodong senjata ke arah Bishop, tetapi Bishop menolak. Bishop pun mulai bicara tak masuk akal dan meminta Jessa untuk bekerja sama dan menaklukkan si Ransford dan membunuhnya. Kemudian singkat cerita, Jessa berhasil membuat Bishop untuk menggantikannya menginjak ranjaunya Bishop. Tetapi sayangnya setelah berperilaku goblok dan mencoba menembak Bishop, dia malah kembali menginjak ranjau yang lain. Dan Bishop berhasil untuk memencet remote dan ranjau itu pun meledak bersama Jessa. Dia pun mati. Lalu Bishop pun melangkah dan ternyata ranjau itu tak meledak. Tak lama kemudian, Thomas menyadari kalau senjatanya kehabisan peluru. Bishop pun melihatnya dan mulai menembaki Thomas. Tetapi satu peluru pun tak mengenai Thomas. Lalu Bishop menyarankan untuk bekerja sama, yang akan membuat mereka sangat kuat dan berbahaya. Tetapi Thomas memilih untuk sendiri. Thomas pun bilang kalau Bishop tak mempunyai cukup skill dan tak layak untuk membunuh Ransford. Karena merasa tersinggung, Bishop pun pergi ke penginapan dan bersiap untuk membunuh Ransford. Di lain hal, Ransford telah menunggu kedatangannya. Ransford dengan mudah menebak pergerakan Bishop dan memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Karena itu, Bishop ragu-ragu untuk menyerang. Lalu, tiba-tiba, Carrison datang dari ruang persenjataan. Kemudian Bishop saling adu pukul dengan Carrison. Sembari adu pukul, Bishop pun bilang kalau menikmati saat dia membunuh Jessa. Hal itu membuat Ransford marah dan ikut adu pukul. Karena 2 lawan 1, pada akhirnya Ransford berhasil membunuh Bishop dengan menembakkan senjata. Awalnya Carrison tak mau kerjasama dengan Ransford karena dia pikir kalau Ransford itu gila dan dia itu seperti monster. Tetapi setelah yang dia lalui bersamanya, pada akhirnya mereka membuat persetujuan, yaitu jika Carrison berhasil membunuh Thomas, Ransford akan memberikan Carrison banyak uang. Kemudian Carrison pun kembali ke hutan dan memburu Thomas. Lalu karena Thomas begitu kuat, dia berhasil menyayat lehernya Carrison dengan kapak. Lalu karena Ransford tahu kalau Carrison sudah mati, dia meminta 5 bantuan dari luar pulau untuk membantunya. Dengan cepat ke-5 bantuan datang dan mulai untuk memburu Thomas. Tetapi dengan mudahnya Thomas berhasil membunuh mereka semua. Ransford pun kepanikan karena bantuannya semuanya mati. Lalu dia kembali meminta bantuan. Pada akhirnya Thomas berhasil menuju ke penginapan dan Thomas dan Ransford saling berhadapan. Ransford meyakini kalau dia adalah pemain terhebat dan mustahil bagi Thomas untuk bertahan. Ransford pun menyuruh Thomas memohon untuk tak dibunuh. Thomas pun tak peduli dengan perkataannya dan mulai saling tembak. Dan pada akhirnya mengakibatkan penginapan itu terbakar. Lalu setelah berapa lama, Thomas berhasil keluar dari rumah terbakar itu, sedangkan Ransford terbakar di dalam. Setelah itu Thomas dibawa kembali ke tempat asalnya. Dan Thomas menjadi buruan pertama yang memenangkan pertandingan. Dan berakhirlah film yang berjudul Apex. Thanks for watching, I hope you guys like it and please subscribe to my channel and see you next time.